Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Delia Fernanda Gustika dengan NIM 046 dan Fauzan Alfargoni dengan NIM 052 dan Maulida Khairotunisa dengan NIM 066 ingin sedikit menjelaskan materi tentang memahami kinerja tim. Sebenarnya pengertian kelompok atau grup didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang saling bergantung dan bekerja sama, yang secara bersama berupa berikut saya akan menjelaskan tentang perbedaan kelompok dan tim. Pada kelompok, anggotanya beranggapan pengelompokan hanya sekedar administrasi, sedangkan pada tim, anggota menyadari ketergantungan satu sama lain dan tidak mencari keuntungan pribadi. Sedangkan pada kelompok, pendekatannya hanya sebagai tenaga bayaran. Sedangkan pada tim, adanya komitmen terhadap sasaran yang akan dicapai. Jika kelompok mengerjakan tugas pada bagian masing-masing, masih harus diperintah, tapi kalau pada tim itu adanya rasa peka atau sadar diri terhadap tugas masing-masing yang dapat dikontribusikan untuk kebaikan. Organisasi menimbulkan formulasi tipe-tipe kelompok yang berbeda. Khususnya ada dua tipe kelompok formal. Yang pertama adalah kelompok komando, yang kedua adalah kelompok tugas. Kelompok komando ditentukan oleh bagian organisasi. Kelompok terdiri dari bawahan yang melapor langsung kepada seorang supervisor tertentu. Sedangkan yang kedua adalah kelompok tugas. Kelompok tugas terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Misalnya kegiatan para karyawan administrasi dalam perusahaan asuransi pada waktu orang mengajukan tuntutan kecelakaan merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok informal adalah pengelompokan secara wajar dari orang-orang dalam situasi kerja untuk memenuhi kebutuhan sosial. Yang pertama ada kelompok kepentingan, yang kedua ada kelompok persahabatan. Kelompok kepentingan, orang yang mungkin tidak merupakan anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama mungkin bergabung untuk mencapai sesuatu sasaran yang sama. Para karyawan yang bersama-sama bergabung dalam kelompok untuk membentuk front yang terpadu menghadapi manajemen untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Yang kedua yaitu kelompok persahabatan. Banyak kelompok dibentuk karena para anggotanya mempunyai sesuatu kesamaan, misalnya usia, kepercayaan, atau latar belakang etnis. Kelompok persahabatan ini seringkali melebarkan interaksi dan komunikasi mereka sampai pada bagian di luar pekerjaan. Materi yang selanjutnya yaitu mengubah individu menjadi pemain tim. Yang pertama adalah dengan seleksi. Beberapa orang sudah mempunyai keterampilan antar personal untuk menjadi tim yang efektif. Ketika memperkerjakan anggota tim, selain keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan, kita juga harus memperhatikan calon-calon karyawan yang bisa memenuhi peran-peran tim mereka. Begitu pula dengan berbagai persyaratan teknis. Yang kedua yaitu pelatihan. Mengadakan pelatihan memungkinkan karyawan memperoleh kepuasan yang didapat dari kerjasama tim. Pelatihan yang diberikan misalnya berhubungan dengan meningkatkan keterampilan. Yang ketiga yaitu penghargaan. Penghargaan yang diberikan terhadap seseorang harus secara adil antara tujuan-tujuan individu dan perilaku-perilaku tim. Selanjutnya yaitu tim dan kualitas manajemen. Dream atau mimpi adalah sebuah target yang dikomunikasikan pada semua anggota tim dan dapat diterima untuk menjadi sasaran yang ingin dituju. Ada dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama adalah bagaimana caranya semua anggota tim mau menerima mimpi tersebut sebagai mimpi mereka juga, dan yang kedua adalah bagaimana mengisyaratkan mimpi tersebut kepada anggota tim. Intinya, dream harus benar-benar menjadi mimpi dan implan setiap anggota tim dan individu perusahaan. Yang kedua adalah attitude. Kinerja yang saling mengisi kekurangan sesama anggota tim dimulai dari pemahaman kekurangan dan kelebihan setiap anggota tim, dan untuk itu diperlukan attitude yang positif untuk saling menunjang dan bukan saling menyalahkan dan menjatuhkan. Yang ketiga adalah relationship. Untuk menciptakan super tim yang saling memahami dan menutupi kelemahan individu sehingga tercipta tim yang solid, diperlukan hubungan yang harmonis. Yang terakhir adalah excellent, berarti pekerjaan dan hasil yang sempurna dari teamwork.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.